Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nizam Zaka Arizal SMKN selaku dosen pengampu mata kuliah peradilan niaga, izinkan kami untuk mempraktekkan sidang semu permohonan pilot dengan nomor perkara 38 garis miring PDT.sus pilot garis miring 2024 garis miring PN Niaga JKT-PST. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau prosedur dalam bentuk apapun dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Kepada pihak pemohon dan termohon silakan memasuki ruang sidang. Pada hari ini Rabu 18 September 2024, sidang pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pilot pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing PDT SUS pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat antara PT Konsultan Karya Sejahtera yang diwakili oleh Gisela Paulania Amberwati SH sebagai pemohon melawan PT Pintar Belajar Indonesia yang diwakili oleh Anggun Nawang Sari SH sebagai termohon. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Perkara perdata nomor 38 garis miring PDT.sus pilot garis miring 2024 garis miring PN Niaga JKT-PST tentang gugatan kepilotan antara PT Konsultan Karya Sejahtera yang diwakili oleh Gisela Paulonia Amberwati SH sebagai pemohon melawan PT Pintar Belajar Indonesia yang diwakili oleh Anggun Nawang Sari SH sebagai termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap mengikuti persidangan? Baik, karena berdasarkan dari laporan mediasi dikirimkan yang dimana proses mediasi dilakukan pada tanggal Rabu 18 September 2024, ternyata mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara pemohon dan termohon. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan permohonan kepilitan. Baik, karena berdasarkan dari laporan mediasi dikirimkan yang dimana proses mediasi dilakukan pada tanggal Rabu 18 September 2024, ternyata mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara pemohon dan termohon. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan permohonan pilot dari pihak termohon. Dari pihak termohon, apakah saudara telah siap dengan permohonannya? Mohon izin untuk selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya yang mulia. Baik, pada pihak termohon, apakah sudah mendapatkan salinan permohonan? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Dan kepada pihak termohon, mohon silakan. Baik, yang mulia. Surat permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hormat PT Konsultan Karya Sejahtera beralamat di Syahid Sudirman Center lantai 50 unit C Jalan Jenderal Sudirman K26 Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Gisela Paulonia Ambarwati SHMH, warga negara Indonesia, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan PT Konsultan Karya Chandra. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 memberikan kuasa kepada nama Bikromo Sunarno, warga negara Indonesia, alamat kantor Law Office LBP Jalan Aralia Blok H6 nomor 4 Kemang Pratama 3 Sepanjang Jaya Rawalumbu Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai pemohon pilot. Dengan ini penggugat mengajukan permohonan terhadap PT Pintar Belanja Indonesia berkedudukan di kantor Coworking dan Coffee Space Sidirek Sudirman nomor 2 Jalan Kiai Mansur nomor 121 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Anggun Nawang Sari SH. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon pilot. Dalam posita 1 bahwa pemohon pilot merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa. Sedangkan termohon pilot merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan. 2 bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 pemohon pilot dan termohon pilot mengadakan perjanjian pinjaman dana untuk digunakan sebagai modal kerja oleh termohon pilot dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.500.000.000 perjanjian pinjaman. 3 bahwa sebagai kewajiban dari pemohon pilot terhadap perjanjian pinjaman tersebut, maka pada tanggal 27 Oktober 2022 pemohon pilot telah mencairkan pinjaman tersebut sebesar Rp1.500.000.000 dengan cara transfer ke rekening termohon pilot sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman. 4 bahwa berdasarkan kesepakatan antara pemohon pilot dengan termohon pilot dalam perjanjian pinjaman, bunga pinjaman adalah sebesar 15% dari pokok pinjaman atau sebesar Rp225 juta, sehingga total kewajiban utang yang harus dikembalikan atau dibayarkan oleh termohon pilot kepada pemohon pilot adalah sebesar Rp1.725 juta. 5 bahwa selanjutnya dengan telah terlaksananya kewajiban pemohon pilot atas perjanjian pinjaman tersebut, maka pemohon pilot mempunyai piutang yang dapat ditagih dari termohon pilot, sedangkan termohon pilot mempunyai utang yang wajib dibayar kembali kepada pemohon pilot. 6 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hubungan hukum antara pemohon pilot dengan termohon pilot adalah hubungan hukum utang-utang di mana pemohon pilot merupakan kreditor dan termohon pilot yang berhak untuk menerima pembayaran utang dari termohon pilot, sedangkan termohon pilot merupakan debitur dari pemohon pilot yang wajib untuk melakukan pembayaran utang kepada pemohon pilot. 7 bahwa termohon pilot memiliki utang kepada pemohon pilot didasarkan pada perjanjian pinjaman tanggal 26 Oktober 2022 serta bukti transfer pencairan pinjaman tanggal 27 Oktober 2022. 8 bahwa dengan adanya perjanjian pinjaman antara pemohon pilot dengan termohon pilot tertanggal 26 Oktober 2022 tersebut serta bukti transfer pencairan pinjaman tanggal 27 Oktober 2022 membuktikan dengan jelas dan secara sederhana jika termohon pilot mempunyai kewajiban utang kepada pemohon pilot. 9 bahwa berdasarkan klausul dalam perjanjian pinjaman disepakati jika termohon pilot mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh utang termasuk bunganya kepada pemohon pilot selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal pencairan pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2023.
10 bahwa pada kenyataan meskipun lewatnya tanggal 27 Oktober 2023 tersebut, termohon pilot ternyata tidak melakukan pembayaran seluruh utang termasuk bunganya kepada pemohon pilot. 11 bahwa dikarenakan termohon pilot tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, maka pemohon pilot secara berturut-turut telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan termohon pilot agar dengan segera membayarkan utangnya. Bagaimana somasi, yakni A. Somasi pada tanggal 11 Desember 2023, di mana pada somasi ini termohon pilot diberi kesempatan untuk membayarkan seluruh utang dan bunganya kepada pemohon pilot selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2023, namun termohon pilot tidak menjalankan isi somasi tersebut. B. Somasi kedua pada tanggal 27 Desember 2023, di mana pada somasi kedua ini termohon pilot diberi kesempatan kembali untuk membayarkan seluruh utang dan bunganya kepada pemohon pilot selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2024. Namun termohon pilot tetap tidak menjalankan isi somasi tersebut. Somasi ketiga pada tanggal 14 Januari 2024, di mana pada somasi ketiga ini termohon pilot diberi kesempatan kembali untuk membayarkan seluruh utang dan bunganya kepada pemohon pilot selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2024. Namun termohon pilot tetap tidak menjalankan isi somasi tersebut. 12 bahwa setelah dilakukan 3 kali somasi tersebut, termohon pilot tetap tidak ada upaya itikat baik sedikit pun untuk melakukan pembayaran seluruh utang dan bunganya kepada termohon pilot, sehingga dengan demikian seluruh utang termohon pilot kepada pemohon pilot tersebut telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. 13 bahwa mengacu pada ketentuan dalam perjanjian serta telah dilakukannya 3 kali somasi oleh pemohon pilot terhadap termohon pilot membuktikan bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2023 utang termohon pilot kepada pemohon pilot dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.725.000 tersebut telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. 14 bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan argumentasi di atas, maka dengan demikian terbukti secara nyata dan sederhana jika termohon pilot mempunyai utang kepada pemohon pilot dan utang termohon pilot kepada pemohon pilot telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka berdasarkan segala apa yang diberikan di atas, pemohon mohon dengan hormat sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan itu 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon pilot terhadap termohon pilot untuk seluruhnya. Menyatakan termohon pilot PT Pintar Belanja Indonesia dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumannya, menunjukkan dan mengangkat hakim pengawas dari lingkungan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus untuk mengawasi proses kepilotan, menunjuk dan mengangkat Pak Febrianti Puspitasari SH kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU 427 AH 0403 2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang saat ini beralamat kantor di Jalan Bangkarayan nomor 43 RT 11 RW 11 Palamampang Kota Jakarta Selatan 12720 sebagai kurator dalam proses kepilotan terhadap pemohon pilot atau PT Pintar Belanja Indonesia. Membebankan seluruh biaya perkara kepada termohon pilot. Jika pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya. Terima kami kuasa pemohon di Prof.
Baik, Anda siap dengan jawaban atau memerlukan waktu untuk menyusun jawaban? Mohon waktunya yang mulia untuk menyusun jawaban atas pengumuman dari saudari pemohon. 7 hari cukup? Cukup yang mulia. Baik, karena semua pihak sudah menyetujui panitia untuk 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa, dan apakah ada jadwal persidangan di hari tersebut? Untuk 7 hari ke depan, hari Kamis tanggal 7 September dan tidak ada jadwal persidangan pada hari tersebut yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 25 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang telah